Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam sapaan rohani Gereja Kristen Jawa Cakraningrat pada saat ini. Dan semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu, menaikkan puji, syukur, dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini, bahkan pada setiap hari. Pada saat ini kami hendak merenung rasakan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk mengurapi kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami yang menjadikan suluh dan kekuatan hidup kami. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk sapaan rohani saat ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Namun yang kita tekankan pada ayat yang terakhir yaitu ayat 45. Yang demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak lepas dari konteks Markus 10 ayat 35 sampai 40, yaitu ketika Yakobus dan Yohanes meminta untuk duduk dalam kemuliaan Tuhan, yang satu di sebelah kanan dan yang satunya di sebelah kiri Tuhan Yesus. Ini mengandung satu arti, yaitu bahwa banyak orang menginginkan sebuah kedudukan, menginginkan yang terkemuka, yang paling depan. Dan ini mengundang amarah dari murid yang lain, karena barangkali murid yang lain juga memiliki motivasi yang sama, ingin menjadi terkemuka. Itu semua orang memiliki motivasi hal itu. Sehingga kecenderungan itu untuk tidak melayani tapi pingin dilayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, namun dalam hal itu tidak demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan konteks duniawi. Yaitu barang siapa yang menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Kemudian barang siapa yang menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Pelayan dan hamba. Pelayan adalah pelaku pelayanan. Bukan dilayani namun melayani. Sehingga setiap orang yang disebut pelayan itu tentu akan melakukan hal itu. Satu contoh, seseorang yang memiliki satu jabatan, tentu akan melakukan tugas dan kewajiban akan jabatan itu. Baik itu sebagai jabatan gerejawi, sebagai anggota majelis, anggota komisi, maupun jabatan dalam masyarakat, RT, RW, sampai lurah, bahkan di dalam pemerintahan, tentu akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tidak diam, hanya cukup memerintah saja, tapi harus turun ke bawah, dekat dengan yang dilayani. Itulah makna dari pelayanan yang dimaksud Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri melakukan hal itu. Dia melayani banyak orang, dekat dengan umat, dan memperhatikan segala keluh kesahnya, dan menolong banyak orang. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hal melayani. Kemudian yang berikutnya menjadi budak. Menjadi budak dalam ini budak atau hamba Allah. Yaitu melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati sebagai hamba.
yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Seperti Tuhan Yesus juga lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapanya, dia rela untuk mengorbankan diri sebagai tebusan banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan. Itulah makna pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan asal perintah, tapi pemegang otoritas atau kekuasaan adalah melayani. Pemimpin yang melayani itu akan berhasil karena dekat dengan yang dipimpinnya dan mengerti apa keluh kesah yang dipimpinnya. Juga tentu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah sebagai hamba. Artinya memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia kepada Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian bagaimana dengan kita? Karena pada saat ini kita memasuki bulan keluarga. Tentu kita ingat akan keluarga kita. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita? Mari kita bersama-sama untuk menghidupi atau menghidupkan satu pola pelayanan dan pola yang saling memperhatikan. Tidak untuk diperhatikan tapi memperhatikan satu sama lain sehingga keluarga itu akan penuh dengan sukacita, dekat satu sama lain. Juga tentu kita juga diingatkan untuk sebagai hamba, memiliki hati sebagai hamba, di mana kita tetap taat kepada Tuhan di dalam melaksanakan apa saja kedudukan kita di tengah-tengah keluarga. Baik itu sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain, kalau saling melayani dengan didasari hati sebagai hamba, tentu keluarga itu akan penuh dengan berkat Tuhan dan akan menjadikan satu keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup di dalam atau di tengah-tengah keluarga, baik itu keluarga dalam konteks gereja, keluarga dalam konteks keluarga semestinya itu juga dalam konteks masyarakat. Kita saling mendukung dan saling memberikan yang terbaik satu sama lain. Sehingga satu sama lain akan merasakan lebih dekat dengan penuh cinta dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk mewujudkan, yaitu hidup saling melayani sebagaimana yang diteladankan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin.